Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya kedatangan tamu besar, ya, teman saya, teman lama, dulu pernah jadi pengurus masjid sama-sama daerah Menteng. Beliau adalah Haji Ismet Hasan Putro. Ya. Selamat datang Pak Ismet. Pak Ismet ini dulunya wartawan, ya, pernah kuliah IAIN juga ya? Ya. Kuliah IAIN, kuliah di UI, gitu ya. Kemudian jadi wartawan, jadi pengusaha, temannya orang-orang top di negeri ini, gitu ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua IFHI. Mungkin karena sudah sudah tajir ya. Jadi sudah tajir, sempat dapat konsesi juga kalau nggak salah Pak Ismet dulu ya. Ya, jadi artinya ini memang orang yang banyak mendapat berkah dari negeri ini. Ya, Pak Ismet, saya ingin tanya gini, Pak Ismet ini sekarang setelah lama jadi pengusaha, kemudian jadi eksekutif, CEO-nya RNI gitu. Sekarang Pak Ismet jadi ketua IFHI. Ya. Apa yang menarik sehingga Pak Ismet terjun langsung menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia? Jadi gini Pak Trisno, pertama saya ingin membuat semacam background historisnya dulu. Saya masuk ke IPH itu karena diundang untuk menggantikan almarhum Lukminto, pengusaha besar dari Jawa Tengah yang bergerak di bidang tekstil untuk alat-alat militer kan, untuk kepentingan militer. Nah, saya bilang oke, saya siap menggantikan beliau, saya bilang gitu loh. Tapi ini berapa lama? Ya Pak, paling lama mungkin 8 bulan, 9 bulan, karena nanti kan kita akan ada muktamar. Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya siap untuk masuk mengabdi lah, berkhidmat di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Proses berjalan, kemudian 8 bulan saya jadi bendahara umum. Ternyata atas kehendak Allah ya ketua umum juga meninggal, Majen Kurdi gitu, staf khususnya Pak SBY dulu gitu loh, waktu Pak SBY presiden. Nah, dalam pemilihan melalui rapat harian yang diperluas, saya terpilih. Setelah artinya dalam pemilihan saya dan Pak Erman, mantan Menteri Transmigrasi gitu kan. Selisihnya nggak banyak Pak Trisno, hanya 1 suara. Jadi ketua umum lah saya di IPHI. Nah, dalam perjalanan kemudian saya petakan apa sih IPHI ini gitu loh. Nah, dalam perjalanan saya menemukan bahwa ini organisasi semacam kangen-kangenan para haji gitu loh. Yang selama ini lebih banyak kalau di daerah, di wilayah, provinsi itu diurus oleh para pensiunan Kementerian Agama. Gitu kan, atau pengusaha lah gitu, atau tokoh masyarakat. Nah, ketika dalam perjalanan saya sebagai ketua umum, saya banyak ke daerah, ke kabupaten, bahkan kecamatan, ke provinsi. Saya mulai mengetahui jeruan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kesibukan mereka ini hanya pengajian. Pengajian, kemudian silaturahmi sesama alumni haji gitu kan ya. Dari situ kemudian mereka membuat kegiatan-kegiatan gitu kan ya, paling bantuan sosial lah kayak gitu. Tapi belum ada kegiatan yang menopang organisasi secara finansial agar organisasi bergerak secara mandiri untuk menghidupi kegiatan-kegitannya. Nah, kemudian saya kaget Pak Tris ke beberapa kabupaten di Jawa Tengah, saya menemukan fakta yang mengejutkan. Mengapa? Karena ada beberapa kabupaten yang dia bukan saja memiliki kantor, tapi dia memiliki gedung pertemuan, masjid, dan juga kantor yang disewakan. Bahkan ada yang punya rumah sakit, ada yang punya klinik, ada yang punya lembaga keuangan, mikro gitu kan, yang beri pinjaman gitu. No, artinya sebenarnya secara faktual dalam perjalanan IFHI ini di beberapa titik ada pengalaman mengelola organisasi secara profesional gitu. Karena apa? Ternyata ketua-ketua ini kebanyakan mereka dari pengusaha di daerah itu gitu. Sehingga dia visinya visi bisnis. Tapi di beberapa tempat tadi itu ini menjadi tempat transit bagi para pensiunan. Sehingga organisasinya kalau di Sumatera, di Kalimantan itu nggak jalan. Karena pensiunan tadi bagaimana dia menghidupkan organisasi, hidup diri susah kok gitu kan, udah pensiun kan gitu kan ya. Jadi ketika Pak Ismet jadi ketua umum, kemudian karena background pengusaha Pak Ismet, kemudian Pak Ismet warnai itu. Ya, jadi saya mulai Pak Tris mulai menggerakkan IPHI
dengan memproduksi beras. Karena apa? Karena kan hampir tidak ada anggota IPHI yang tidak butuh beras, ya kan? Satu. Yang kedua, tidak ada anggota IPHI yang tidak punya kebutuhan air minum, maka saya produksi air minum, air haji. Air haji. Ya, berasnya beras haji beras juga. Haji juga, kemudian garam haji, kemudian juga apa namanya kecap haji, terigu haji gitu. Jadi kita memproduksi itu gitu. Untuk kebutuhan para haji. Jadi semuanya pakai brand haji. Brand haji, karena ini adalah trademarknya kita, memang haji kan gitu. Jadi captive-nya adalah para haji ini tadi. Para haji. Jadi saya membuat moto dari haji, oleh haji, dari haji untuk haji. Karena sekarang ini Pak Tris, alumni itu hampir 10 juta lebih. 10 juta lebih. Ya, kemudian ditambah dengan para calon haji kan, itu kan ada 4,8 yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, itu adalah pasar saya gitu. Yang saya harap nanti bisa menjadi penopang utama dari gerakan kebangkitan ekonomi umat di IPHI ini. Gitu. Iya, jadi Pak Ismet dorong betul bagaimana supaya IPHI ini lebih mandiri ya. Betul. Dengan dia kemudian mengembangkan bisnis dengan jaringan yang ada. Tapi kenapa kemudian kok di beberapa daerah Pak Ismet banyak mengangkat pejabat menjadi pengurus IPHI? Karena gini Pak Tris, di beberapa daerah itu simbol itu penting. Jadi kalau dia pejabat, kalau dia pengusaha, maka dia akan memiliki bukan serata ya, tapi maksud saya bahwa ada sesuatu yang memberikan nilai lebih lah pada organisasi itu. Sehingga organisasi bisa lebih bergerak cepat. Saya ini kan pengusaha, kepengen kan cepat bergeraknya, gitu, pengen lambat gitu kan. Nah, ya misalkan dengan kita di Sulawesi Selatan, ketuanya adalah seorang gubernur, Pak Profesor Dr. Nurdin Abdullah, jaringan kita ke kabupaten, kecamatan itu bergerak cepat gitu. Menggerakkan para petani sangat efektif dan Pak Gubernur juga mendapatkan manfaatnya sebagai ketua umum IPHI. Demikian juga di Sumatera Utara dengan Pak Musa Rajeksa Wakil Gubernur, itu juga demikian sama gitu. Jadi kita gerakannya ke pangan dulu gitu. Untuk menggerakkan para pengusaha haji di daerah-daerah terkait dengan apa yang mereka hasilkan. Nah, kalau saya bicara misalkan di daerah Jawa, itu mereka Pak Tris agak mengagetkan karena zakat kita kan rata-rata 2,5%. Tapi di Jawa itu, di Jawa Tengah dan sebagai Jawa Timur, itu mereka bisa berzakat 80% Pak Tris. 80%. Ya, jadi misalkan gabahnya itu yang dihasilkan, itu dia wakafkan untuk IPHI 85%. Saya tanya kenapa kok bisa begini? Kan Bapak ibu sama ibu mesti makan. Begini Pak, saya ini kebetulan anak-anak saya sudah mentas. Artinya udah jadi orang semua sudah di Surabaya, sudah di Jakarta, mereka sudah tidak lagi di kampung. Nah saya ini kan makannya nggak banyak nih, sama istri kan sudah sepuh, jadi nggak perlu kebutuhan banyak lagi. Jadi makan saya sedikit. Nah dari situ saya belajar begini Pak Tris, tentang keikhlasan, tentang kesadaran mereka untuk bahwa dunia ini hanya transit. Yang didapat itu hanya sesuatu yang iming-iming belaka, tidak punya manfaat apa-apa kalau dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan dia mewakafkan sampai 85% untuk IPHI, IPHI bisa di banyak tempat tadi sampai kecamatan bisa membangun gedung pertemuan. Nah, gedung pertemuan ini semuanya full Pak, jadi tidak ada bantuan pemerintah daerah, dibangun oleh swadaya masyarakat melalui wakaf dan juga zakat gitu loh. Jadi member Pak Ismet ini kebanyakan orang-orang yang sudah established ya? Sebenarnya begitu kan, haji kan sudah established kan sebenarnya. Soalnya gitu. Kan mereka yang berhaji itu kan mereka yang secara material sudah tercukupi, secara emosional juga kan rata-rata mereka di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, sehingga kemudian dia berpikir lebih pada beyond udah ke depan. Seperti itu. Nah mereka misalkan menyampaikan ke saya gini Pak Tris, Pak Ismet, saya ini udah nggak mikir dunia. Saya udah mikirkan nanti nasib saya di padang mahsyar seperti apa. Nah dengan wakaf, dengan zakat ini saya bisa nanti mempertebal payung saya, karena katanya di sana nanti panas sekali katanya. Nah kalau payung saya pakai plastik nggak kuat nih katanya. Memang misalnya kita kutip dari Pak Quraisyab, yang kita dapatkan itu sebenarnya yang sudah kita berikan ke orang lain. Yang kita miliki itu sebetulnya yang sudah kita kasih ke orang lain kan begitu. Dan itu semua disadari oleh membernya PISMED yang memang mereka adalah alumni haji kan begitu ya. Gitu. Nah di tengah gini Pak Ismet, di tengah kondisi COVID nih sekarang, gitu, di mana masyarakat kita sekarang nggak bisa haji, nggak bisa umroh, gimana IPHI menyikapi kondisi ini Pak Ismet? Jadi gini, pada saat kita awal terimbas oleh COVID itu, tentu para anggota IPHI banyak yang menghadapi masalah kan.
apakah itu yang pebisnis, apakah itu yang yang pengusaha travelnya, apakah itu apalah calon jamaah hajinya, itu kan bermasalah semua gitu loh. Nah, kita kemudian memberikan suatu guidance kepada mereka bahwa ibadah haji itu kan masih punya waktu ke depan. Iya. Nah, yang bisa dilakukan adalah apa? Memperbanyak ibadah yang bermakna bagi masyarakat. Apa itu? Memberikan sembako, memberikan masker, sehingga hampir di semua wilayah Indonesia, Pak Tris, dari Sabang sampai Maluku, Papua itu semua elemen IPHI di daerah, kecamatan, bahkan kampung-kampung itu bergerak untuk memobilisasi masyarakat, membantu mereka dalam bentuk sembako dan masker gitu. Itu berjalan efektif sampai hari ini, bahkan itu gerakan itu masih berlangsung oleh ada elemen IPHI yang namanya NTP, Majelis Taklim Perempuan. Ibu-ibu ini bergerak dengan anggota yang ribuan orang sekali bergerak gitu, membantu masyarakat. Dan itu setiap weekend pasti aja dari Sabang Merauke itu penuh tuh di Haji News itu, media IPHI memberitakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu di daerah itu gitu loh. Jadi artinya disadarkan kepada mereka bahwa dalam kondisi begini ya kita arahkan untuk ibadah sosial, seperti itu ya. Bukan semata-mata ibadah kepada Allah gitu. Tapi ini kan juga punya dimensi kepada Allah kan, tapi ada dampak kepada manusia, lingkungan sekitar kita gitu. Dulu kan Cak Nur suka mendengung-dengungkan itu, bahwa kesalehan sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kesalehan spiritual. Justru inisiator ini harus ada dari IPHI. Insya Allah. Jangan sampai IPHI semakin mendorong orang untuk umroh untuk berkali-kali gitu. Nah, jadi gini Pak Tris, saya harus terbuka juga bahwa di IPHI ini kan juga banyak pengusaha travel umroh kan, yang punya kepentingan untuk orang wirawiri ke Mekah gitu kan ya. Bahkan sekarang itu ada tren umroh weekend. Berangkat hari Kamis sore, pulang lagi nanti Senin pagi langsung masuk kantor dengan sewa private jet gitu. Oh gitu. Nah, ada ya? Ada tuh Pak, sekarang umrah weekend ya. Ada fenomena umrah weekend sebelum Covid loh ya, sebelum Covid. Wah, ini menarik nih, umrah weekend. Umrah weekend. Kita baru tahu soalnya nih. Umrah weekend dan mereka pakai private jet. Pakai private jet. Berapa namanya? 14 orang gitu ya. 14 orang gitu kan, mereka sewa private jet, mereka berangkat gitu kan, satu keluarga segala macam. Nah, itu weekend mereka berangkat. Nah, saya selalu melihat fenomena ini, saya bersyukur ya, bahagialah ya. Tapi di sisi yang lain saya prihatin. Kenapa? Karena ini kan akan semakin memperlihatkan kesenjangan sosial kita gitu. Ada orang yang bermimpi berpuluh-puluh tahun gitu kan ya, bahkan sudah hampir mati, ingin umroh nggak bisa gitu. Sementara ini ada orang yang bisa berangkat pakai jam aja, berangkat, pulang semuanya dia gitu. Nah, ini kan tidak ya, dalam perspektif saya kurang adil lah. Nah, makanya saya mulai membangun istilahnya Cak Nur itu kesadaran sosial dan kesalehan sosial di lingkungan IPHI. Anda boleh memiliki harta segala macam, gak ada masalah, itu hak Anda. Anda boleh punya pabrik beras beberapa buah gitu. Anda boleh punya sumber air Anda kuasai, gak ada masalah. Tapi beri manfaat pada umat. Beri manfaat kepada sesama kita, ya kan? Jangan hanya untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Kenapa? Saya bilang belajar dari banyak orang-orang di kecamatan, di kedesaan yang mau mewakafkan sampai 85% dari hasil produksi dia untuk kepentingan umat, itu sesuatu yang harusnya memberikan ketukan hati buat kita. Artinya pada saat pandemi gini, ketika dia nggak bisa umroh, maka itu dialihkan untuk ibadah sosial, betul. Untuk beli masker, untuk kasih sembako, itu dilakukan. Dan itu harusnya terus dilestarikan, karena pada dasarnya haji itu cukup satu kali, karena wajib satu kali. Nah, umroh kan ini sunnah, satu kali cukup, 2 kali lah maksimal gitu. Jangan jadi lifestyle. Betul. Anjuran IPHI gimana tuh? Di Indonesia itu jadi lifestyle. Mungkin Pak Ismet juga kayaknya tiap tahun saya termasuk orang yang ikut bersalah dan berdosa juga, karena saya memang ada semacam quote and quote komitmen pada pintu Ka'bah, pada Allah gitu, bahwa saya ingin kembali bersujud di pangkuanmu, di pintu Ka'bahmu pada saat Ramadan gitu. Sehingga saya selalu setiap akhir Ramadan saya berangkat ke situ gitu. Tapi waktu saya di RUT RNI, Pak Tri, saya berhenti tuh. Kenapa? Karena pada saat itu setiap Ramadan selalu musim giling. Nah, karyawan saya kan sedang bekerja keras di pabrik, rasanya tidak nyaman, tidak elok kan. Kalau saya hanya kepuasan batin pribadi saya. Nah, itu saya cut off, saya mulai hentikan.
Nah, pada saat bersamaan saya juga pada saat di IP juga tadi itu Pak Tris, apa namanya, mengkampanyekan kesadaran untuk bawa haji sekali. Umroh juga sebaiknya memang memberangkatkan orang jauh lebih berdampak double. Jadi kita dapat pahala, orang itu juga dapat pahala kan. Jadi nilainya lebih, bahkan lebih daripada berangkat sendiri gitu. Nah, itu yang saya bangun kesadaran itu. Nah, terkait dengan umroh ini Pak Tris, kita di IP tidak bisa mengabaikan juga bahwa IP harus mendapatkan manfaat. Nah, selama ini kan kita loss secara bisnis. Nah, IPHI sekarang mulai membangun satu kesadaran bersama untuk bahwa membuat semacam konsorsium travel yang menjamin jamaah untuk bisa berangkat dan pulang dengan baik. Jadi tidak ada lagi nanti jamaah dari daerah di Kalimantan Tengah yang belum pernah ke kota provinsi, bahkan ke ibu kota, tiba-tiba berangkat umroh gitu, bayar cash, ternyata umrohnya hanya di pekarangan rumah. Kenapa? Karena tidak berangkat, hanya ditipu. Nah, jadi Pak Tris, sebenarnya keprihatinan kami di IPHI juga adalah tentang banyaknya travel-travel nakal yang mengatasnamakan dia sebagai haji. Jadi ini juga merupakan satu dimensi yang menjadi perhatian kami tentang ya kalau sudah haji itu jangan dijadikan alat untuk menipu orang gitu loh. Baik Pak Ismet, ini pertanyaan terakhir nih, karena ini channel YouTube khusus pendidikan nih Pak Ismet. Pak Ismet ini kan pernah jadi wartawan, ya, pernah jadi pengusaha, pernah jadi CEO BUMN gitu ya. Sekarang masuk ke organisasi sosial gitu. Melihat apa yang dijalankan oleh Pak Ismet dengan latar belakang pendidikan Pak Ismet gitu ya. Itu bagaimana, dan ilmu yang didapat di kampus atau di mana, terpakainya itu di mana gitu Pak Ismet? Begini Pak Tris, kalau saya boleh jujur bahwa ilmu yang saya dapatkan di kampus, di sekolah itu adalah mata hati untuk melihat dan menjalani tantangan hidup. Karena dari situ saya misalkan sebagai pengusaha, saya belajar betul bagaimana harus berpikir berpikir yang visioner gitu. Kan kalau saya tidak kuliah kan saya nggak punya itu gitu. Nah, jadi ilmu di kampus, di sekolah itu adalah bekal awal kita untuk masuk ke tantangan hidup yang sesungguhnya gitu. Nah, karena itu saya menyadari betul bahwa pendidikan adalah pilar paling utama seorang manusia untuk dia sukses. Hanya segelintir orang yang bisa sukses tanpa pendidikan yang baik. Ya kan? Dan karena itu anak-anak muda, generasi milenial, jangan mengabaikan pendidikan. Jangan mengabaikan pendidikan. Pendidikan adalah langkah awal dan ujung dari kesuksesan kita. Pendidikan adalah langkah awal dan ujung dari kesuksesan kita. Itulah sekilas kita berdiskusi, berbincang dengan Bapak Haji Ismet Hasan Putro. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Ismet. Terima kasih Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.